Panduan Raid Merfolk King Molkolon. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi. Kali ini, aku membawakanmu panduan untuk melawan bos pertama dalam Raid Root of Corrosion, Merfolk King Molkolon. Dibandingkan 12 Monarch sebelumnya, fitur Root of Corrosion berubah drastis baik untuk tingkat kesulitan dan mekanismenya. Kami akan memberikan tip menyelesaikan dungeon yang sangat spesifik, yang berisi formasi tim, karakteristik dungeon, mekanisme boss, dan lain-lain. Formasi tim, konfigurasi dan rekomendasi berikut berdasarkan tingkat kesulitan elit, 2 healer, 2 tank, 6 damage, persyaratan untuk tingkat kesulitan elit, level perlengkapan lebih dari sama dengan 87, hit lebih dari sama dengan 78, penetapan kelas spesifik, healer, Divine Grace Priest, wajib healing tinggi target tunggal atau grup, buff damage reduction, plus soul healing phantom necro, kelas alternatif, Harmony Bard, tank, Frozen Barbarian Fighter, wajib, buff team, plus guarding paladin, kelas alternatif, War Shield Warrior, damage, Flame Mage, wajib, burst damage tinggi, plus Wrathful Warrior, plus Cunning Shadow Swordsman, DOT damage berkelanjutan, plus Thunder Barbarian Fighter, wajib, buff team, plus Solo Bard, plus Hunting Ranger. Rekomendasi ultimate, universal untuk semua kelas, flash atau displace, plus shield atau personal heal, tank, taun target tunggal atau taun AOE, DPS, healing reduction, healer, pembangkitan, karakteristik dungeon. Setelah pertempuran dimulai, jika melebihi 5 menit, Molkolon akan menjadi berserk yang akan dengan pesat meningkatkan persyaratan untuk DPS tim dan atribut perlengkapan. Panduan dungeon, bos tidak memiliki mekanisme transisi fase. Pertempuran langsung dimulai setelah interaksi. Di mode elite, Molkolon akan menggunakan set skill berikut secara berurutan untuk melawan pemain: Heavy Strike, Riptide Impact, Shockwave, Summon Merfolk, anak buah Merfolk di sisi kanan, Heavy Water Bomb. Siklus ini akan berulang sebagai berikut: Heavy Strike, Riptide Impact, Shockwave, Summon Merfolk, Merfolk Shaman di sisi kiri, Storm Call, skill instant kill. Mekanisme khusus 1, skill Summon Merfolk Molkolon akan memanggil anak buah dengan jumlah tetap, pertama dari kanan lalu dari kiri. Makin lama Molkolon bertahan, makin sering dia memanggil anak buah dan meningkatkan level kesulitan. Karena itu, memfokuskan tembakan ke Molkolon dan segera menghabisinya sangat penting. Mekanisme khusus 2, dalam mode elite, jika anak buah sebelah kiri muncul, prioritaskan membunuh Merfolk Shaman. Refugee akan muncul di titik tempat Shaman terbunuh, yang diperlukan untuk melawan ultimate Molkolon, Storm Call, dan mencegah tim dihabisi. Pastikan segera membunuh Merfolk Shaman setelah kemunculannya, dan semua anggota tim harus memasuki Refugee agar tidak terkena serangan dan kemungkinan dihabisi. Analisis skill, Heavy Strike. Skill ini menimbulkan hit berulang kali ke target saat ini yang memiliki hatred. Skill ini tidak memiliki buff khusus. Jadi healer harus fokus pada healing dan damage reduction tepat waktu ke anggota tim target. Riptide Impact. Molkolon menimbulkan damage masif ke semua pemain setelah charge 2 detik. Skill ini tidak memiliki efek buff khusus, jadi healer perlu menggunakan skill damage dan healing group sebelumnya. Shockwave. Molkolon akan melakukan charge selama beberapa detik ke tempat yang berisi paling banyak pemain, menimbulkan damage ke area di depan. Skill ini tidak memiliki efek buff khusus dan memiliki animasi yang bisa disadari sehingga mudah dihindari. Di mode elite, jangan berusaha menahan skill Molkolon karena damage-nya sangat besar. Summon Merfolk. Molkolon akan memanggil bantuan mulai dari kanan lalu ke kiri. Anak buah Merfolk akan menimbulkan damage besar dan tidak memiliki hatred saat mereka muncul. Saat bantuan muncul, satu tank harus segera bergerak ke kanan untuk memancing hatred dari Merfolk. Sementara sisa tim turut serta memfokuskan tembakan dan membinasakan mereka. Bantuan sisi kiri harus ditangani dengan cara serupa. Sementara itu, tank memancing hatred dan tim mengutamakan membunuh Merfolk Shaman untuk mengaktifkan Refugee. Tip Pro, saat memasuki pertempuran, posisikan tim dalam formasi berisi 1 tank, 1 healer, dan 3 DPS berdekatan dengan setiap portal. Pastikan 2 grup ini tidak terpisah terlalu jauh agar damage yang dihasilkan tidak terbagi. Tank lain harus siap memancing hatred dari bantuan saat mereka muncul dari kedua sisi dengan mengabaikan tank mana yang memancing hatred boss. Heavy Water Bomb.
Molkolon akan melemparkan hingga 3 bola air ke lokasi berisi pemain paling banyak dan menargetkan Heavy Water Bomb ke arah mereka. Skill ini memiliki indikator jangkauan yang jelas dan menimbulkan damage masif sekaligus memperlambat pemain. Pusat ledakan akan membentuk pusaran yang terus menarik pemain. Pemain yang ditargetkan bola air harus segera menjauh dari grup. Setelah menerima damage, segera atur ulang posisi agar tidak terbunuh pusaran. Tip Pro: saat melawan Molkolon, sering-seringlah mengatur ulang posisi untuk menjaga jarak aman antar rekan tim tanpa menghalangi DPS. Hal ini dapat mengurangi jumlah Heavy Water Bomb yang dipanggil. Stormcall: Molkolon akan menyalurkan damage mematikan satu layar penuh, yang harus dihindari dengan refugi yang tercipta saat Merfolk Shaman terbunuh. Peringatan yang jelas akan muncul saat skill ini akan digunakan. Jadi ikuti arahannya dan masuki refugi untuk menghindari damage. Setelah Stormcall berakhir, terus fokuskan tembakan ke Molkolon. Setelah menyelesaikannya, dungeon berhasil diselesaikan. Fokus pertempuran. Selama pertempuran, tim perlu sering berganti formasi. Gunakan posisi menyebar untuk menghindari Shockwave dan Heavy Water Bomb, sambil menggunakan formasi merapat untuk mengatasi Riptide Impact dan Stormcall. Koordinasi dan kerjasama tingkat tinggi dari seisi grup dibutuhkan di sini. Ketua Raid perlu berinisiatif mengarahkan posisi tim sebelum skill boss digunakan. Anggota tim harus mengikuti arahan ini sambil menjaga damage yang diberikan. Meskipun pertempuran hanya berisi fase 1, boss memiliki status yang semuanya tinggi dan akan menjadi berserk. Skill yang menimbulkan damage masif di area yang luas membuat para healer harus mengeluarkan set skill secara efektif. Sekian panduan untuk raid ini. Kami mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan semua petualang dalam menjara dungeon. Terus ikuti kami untuk memeriksa panduan lainnya dari tim Tarisland.